Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara. Mari kita awali pembacaan Alkitab kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk hari pemberian-Mu. Kami bersama boleh bangun menikmati pagi, memulai hari kami dengan bersama belajar apa yang menjadi firman-Mu di dalam Alkitab. Tuhan, Engkau yang berkati kehidupan kami, Engkau yang memampukan kami sehingga kami dapat mengawali hari ini dengan bersama-sama belajar apa yang menjadi firman-Mu. Inilah doa dan syukur kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Matius Injil Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di manakah Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yang berbahagialah ialah mereka yang bersama mendengarkan, memperhatikan, dan nantinya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan
sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara, beberapa hari ini Jogja sedang macet. Liburan Natal dan Tahun Baru, beberapa tempat wisata juga mulai penuh dengan wisatawan. Sebagai orang Jogja sendiri, saya malah dihimbau lebih baik di rumah saja biar yang lain menikmati suasana Jogja. Senang sekali saya boleh berjumpa lagi dengan ibu bapak dan saudara-saudara di doa pagi pada hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, ada yang pernah mengalami terjebak kemacetan? Gimana rasanya itu? Pulang dari kerja, biasanya kalau saya dulu tuh pengalaman macet itu di daerah dekat-dekat pabrik. Jadi gereja ke barat, terus nanti ke selatan. Nah, di sana itu ada pabrik ke arah Muntang itu. Nah, itu macetnya luar biasa. Dan yang saya perhatikan, kalau ibu bapak memperhatikan juga, pasti orang-orang itu berusaha saling mendahului. Misalnya marka jalan sudah jelas ada gambarnya, tapi lewat sebelahnya supaya bisa dekat dengan lampu merah. Nah, nanti kalau udah di lampu merah, kalau sepi terabas. Seperti itu. Kalau macet, ada usaha untuk bagaimana caranya supaya apa ya, bahasa Jawa ini ndresel-ndresel. Ben itu nggone ngarep dhewe lek ndang gas bablas. Fenomena seperti itu menurut saya menarik. Ketika beberapa hari ini saya mengamati sebuah fenomena yang bernama crab mentality. Desel-deselan apa itu? Crab mentality. Mentalitas kepiting. Gambarannya bagaimana? Ada sekumpulan kepiting diletakkan dalam ember. Nah, kepiting itu akan berusaha naik dari ember. Tapi caranya dia naik itu unik. Dia akan berusaha capitnya itu menjatuhkan temannya yang lain. Kalau ada temannya yang berhasil sudah sampai di mulut ember tuh, ditarik pakai capitnya. Ditarik. Nah, itu menjadikan semuanya nggak bisa naik. Jadi kalau kepiting sudah ditaruh ember itu, sependek pengetahuan saya, naiknya sulit. Karena mereka punya mentalitas crab mentality tadi itu. Mentalitasnya kayak kepiting yang berusaha menarik lawannya, temannya yang mau keluar juga. Ibu bapak dan saudara-saudara, menurut saya ini juga menjadi fenomena sosial yang menarik untuk kita refleksikan bersama. Tadi saya sudah menyebutkan namanya crab mentality, mentalitas kepiting yang diletakkan dalam ember. Ciri-cirinya bagaimana, Mas? Yang pertama itu dia itu nggak seneng kalau ada orang lain berhasil daripada dirinya. Kalau saya berhasil, orang lain berhasil tidak apa-apa. Tapi kalau saya gagal, no, orang lain jangan sampai berhasil. Nah, ciri-ciri ini akan berdampak dalam hidup berelasi. Sifat-sifat yang over protektif. Nek wong liya ora iso, aku iso. Nek aku ora iso, wong liya jangan iso. Nah, mentalitas kepiting ini bisa saja merusak dalam kehidupan komunitas kita. Karena ya arahnya dia nggak mau maju. Sudah stuck di situ saja dengan berbagai macam alasan. Bentuknya seperti ini ya. Kalau ada yang mau berkembang, digindoli. Entah dengan gendoli aturan wis biasa ini, atau dengan alasan-alasan yang kalau bisa orang lain tuh jangan sampai berhasil dibandingkan dengan saya. Mentalitas kepiting tadi itu juga kita bisa temui dalam
bacaan kita. Mungkin bacaan ini sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, atau mungkin bacaan ini sudah beberapa kali kita baca, kita renungkan. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sisi Herodes. Kenapa sih Herodes nggak mau kalau ada anak laki-laki lahir, kalau ada nanti raja yang mau meneruskan dirinya? Bisa saja Herodes punya mentalitas kepiting tadi. Dia tidak mau ada penerus yang lebih berhasil dibandingkan dengan dirinya. Makanya ada anak yang lahir, bunuh. Ada bayi laki-laki yang lahir, bunuh. Itu sebagai antisipasi, sebagai cara melindungi diri, supaya tidak ada lagi orang yang laki-laki lahir yang nantinya merusak atau meneruskan perjuangannya atau merongrong kekuasaannya sebagai raja. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga tidak dapat dipungkiri, mentalitas seperti Herodes ini juga bisa kita jumpai. Lalu bagaimana meresponnya? Ketika kita belajar dari bacaan kita tadi, pentingnya menjadi terbuka dan bertanya. Meskipun Herodes dalam nada-nada tertentu dia tidak menginginkan adanya penerus yang lebih dari dirinya, ada anak yang lahir dari laki-laki yang nantinya bisa merongrong kekuasaannya. Tapi Herodes dia merespon dan memanfaatkan orang Majus dari timur untuk mencari informasi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, menurut saya lepas dari maksud buruk Herodes, mencari informasi dan mengenali ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana orang Majus juga bertanya pada Herodes, meskipun direspon sebagai nantinya kita menjadikan tema tadi, pulanglah mereka ke negeri yang lain. Tapi tindakan bertanya dari Herodes, dari orang Majus ini, menurut saya menjadi sesuatu yang menarik untuk kita refleksikan. Sejauh mana bertanya ini menjadi sesuatu yang bisa memiliki daya ubah dalam kehidupan kita. Daripada dengan terus merongrong orang yang mau lebih dari kita, menggendoli, tapi kita bisa bertanya. Terlepas itu untuk menyamakan persepsi yang mungkin tidak bisa sama. Tapi setidaknya ketika kita bertanya, ada kerendahan hati yang diwujudkan dalam sebuah dinamika relasi. Bukankah keteladanan kerendahan hati ini yang kita rayakan dalam Natal kita? Yesus lahir tidak di tempat yang mewah. Dia lahir dalam kerendahan hati, kerendahan diri sebagai manusia. Dan respon dari kerendahan hati, salah satu caranya untuk mengupayakannya adalah dengan bertanya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sudahkah kita bertanya, menyapa sekitar kita? Bukan hanya sesama kita, tapi alam sekitar kita. Mereka yang mungkin seringkali terpinggirkan, mereka yang mungkin seringkali tidak mendapatkan sapaan. Sudahkah kita menyapa alam di sekitar kita? Pohon-pohon, tanaman, hewan, dengan cara kita menyapa mereka. Kita juga berbagi kerendahan hati. Kita turut terlibat dalam merawat kehidupan sembari merayakan iman kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
saat teduh cukup. Mari bersama kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang boleh kami rasakan bersama. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami pelajari bersama. Terima kasih Tuhan boleh perayaan Natal yang boleh kami rasakan bersama, sukacita yang boleh kami nikmati. Tuhan, kami senang Tuhan, kami boleh merasakan sukacita persaudaraan di tengah keberagaman yang Tuhan berikan pada kami. Di tengah sukacita kami Tuhan, kami teringat akan menjadi pergumulan saudara-saudara kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami, orang tua kami dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, Tuhan yang menemani di tengah kondisinya, sehingga saudara-saudara kami ini tidak merasakan sendirian. Tapi penyertaan dan kesembuhan dari Tuhan selalu tersedia bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan akan pasangan hidup, akan pekerjaan, akan persoalan kehidupannya. Kiranya Engkau yang memberkati sehingga saudara-saudara kami ini tidak merasakan sendirian, tapi tangan penyertaan dari Tuhan selalu menemani, menyertai segenap pergumulan saudara-saudara kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh hidup di tengah keberagaman masyarakat. Kiranya Engkau mampukan kami untuk terlibat sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, terlibat sebagai pelaku kasih di tengah keberagaman di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk karya dan pelayanan kami, saudara-saudara kami. Mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkarya dengan penuh hati, memakai setiap kesempatan dari Tuhan sebagai cara kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tahun-tahun politik yang semakin dekat Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati dinamika kehidupan politik berbangsa dan bernegara di Indonesia. Tuhan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu, menjadi warga negara yang baik, yang terlibat aktif dalam dinamika kehidupan berbangsa dan negara. Kiranya Tuhan yang memberkati kehidupan kami, setiap apa yang kami upayakan, sehingga Tuhan menyertai apa yang menjadi setiap persoalan kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai keluarga Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi keluarga yang menjadikan keteladanan kasih-Mu ada dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, Engkau yang mengenali kami melebihi diri kami sendiri. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali.